Shalom semuanya, kami dari kelompok 4 dan dalam video singkat kita pada hari ini kita akan membahas tentang isu penting yang beredar di dalam masyarakat, yaitu diskriminasi terhadap perempuan. Banyak yang masih beranggapan bahwa perempuan masih kurang pantas dalam memimpin dan memiliki jabatan yang tinggi dalam pekerjaan. Sebagai salah satu contoh kasusnya, seorang perempuan di pilkada diserang identitas gendernya karena dipertanyakan apakah dia bisa memimpin. Dan di sini kita melihat bagaimana rancangan Allah terhadap pria dan wanita menurut gambarnya membantu kita dalam memahami dan menanggapi masalah ini dengan bijak. Baik, jadi dari bagian yang pertama yaitu penciptaan, kita dapat melihat dari kitab Kejadian. Nah, di dalam kitab Kejadian kita dapat memahami bahwa Tuhan Allah menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengannya, di mana hal ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita setara dan tidak ada dominasi antara satu dengan yang lain. Karena kita adalah sama-sama manusia ciptaan. Lalu menurut Smith juga bahwa pria dan wanita itu hidup saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu, kesetaraan tidak hanya tentang kesetaraan gender, namun juga kesetaraan hak yang dimiliki oleh pria dan wanita dan juga tujuan hidup pria dan wanita yaitu manusia yang sama. Selanjutnya, di dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita dapat melihat bahwa hubungan antara pria dan wanita sudah tidak lagi harmonis, di mana muncul adanya dominasi dan penindasan. Kita dapat melihat dalam Kejadian 3 ayat 16, di sanalah awal muncul adanya dominasi dan penindasan. Menurut Smith, kecenderungan laki-laki untuk berbuat dosa yaitu mendominasi adalah sangat besar dan wanita seringkali menjadi korban dominasi tersebut atau penindasan tersebut. Nah, kita juga dapat melihat hal itu di dalam dunia modern bahwa zaman sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang ditindas karena otoritas ataupun karena hal-hal yang diragukan bahwa apakah wanita dapat melakukan hal tersebut atau tidak. Namun di dalam Kristus kita menemukan kabar baik. Di dalam Kristus kita dipanggil untuk memulihkan relasi tersebut antara Allah dengan manusia dan juga pria dan wanita. Di dalam Galatia 3 ayat 28 tertulis bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi, diskriminasi terhadap perempuan juga termasuk bentuk penolakan terhadap rancangan Allah atau pemulihan yang Ia inginkan. Isu diskriminasi gender ini bukan hanya sebagai suatu permasalahan sosial saja yang sering kita temukan, tetapi isu diskriminasi gender ini juga suatu permasalahan spiritualitas. Dalam isu yang kami ambil yaitu seorang wanita dipertanyakan di saat pilkada apakah beliau bisa memimpin atau tidak. Itu juga termasuk permasalahan yang sering kita temukan. Wanita sering dipertanyakan apakah mereka bisa memimpin atau tidak. Ketika kita merendahkan atau meremehkan perempuan, itu tandanya kita menolak gambar Allah yang ada di dalam diri mereka. Maka dari itu sebagai orang percaya, kita harus berani berdiri teguh untuk menegakkan kebenaran. Kita harus menghindari diskriminasi tersebut dan juga kita harus melawan diskriminasi yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, mari kita pegang teguh bahwa pria dan wanita sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serta memiliki martabat yang tak tergantikan. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk saling menghormati, terkhususnya perempuan. Terima kasih sudah menonton, Tuhan Yesus memberkati.